Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Usmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan membahas mengenai GPIO, Digital Input Output, dalam pembahasan button Debound State Machine. Yang pertama, GPIO atau General Purpose Input atau Output adalah pin pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel sebagai input atau output digital. GPIO merupakan antarmuka paling dasar dan fundamental dalam sistem embedded, yang memungkinkan microcontroller berinteraksi langsung pada perangkat eksternal. Sebagai input, GPIO digunakan untuk membaca sinyal digital dari luar, seperti tombol atau push button, sensor digital, atau saklar. Sebagai output, GPIO digunakan untuk mengirim sinyal digital ke perangkat lain, seperti menyalakan LED, mengendalikan relay, buzzer, atau modul lainnya. Sini ada bagian microcontroller, ada memori, CPU, dan GPIO. Lanjut, konsep digital input-output. Konsep digital input-output adalah sistem komunikasi digital pada microcontroller yang bekerja menggunakan dua kondisi logika, yaitu high atau 1 dan low atau 0. Digital input adalah microcontroller membaca sinyal dari luar, misalnya dari tombol atau sensor. Jika ada tegangan, misalnya 3,3 sampai 5 volt, maka terbaca high. Jika tidak ada tegangan, maka low. Dan digital output pada microcontroller yaitu mengirimkan sinyal ke perangkat lain seperti LED atau relay dengan memberikan kondisi high atau low pada pin. Lanjut, perbandingan input-output STM32 dan SP. Ini berdasarkan arsitektur, STM32 menggunakan ARM Cortex M3, ESP32 menggunakan Extensa LX6 Dual Core. Lalu tegangan input-output pada STM32 yaitu 3,3 dan toleransi untuk 5 volt pada beberapa pin. Sedangkan pada ESP32 hanya menggunakan 3,3 volt, tidak toleransi pada tegangan 5 volt. Lalu jumlah GPIO pada SMK2 yaitu 37 pin dan ESP32 yaitu 34 pin. Lalu drive current pada SMK2 yaitu maksimal 25 mA per pin. Untuk ESP32 yaitu maksimal 40 mA per pin. Namun rekomendasinya yaitu 20 mA. Internal pull up atau pull down pada SMK2 yaitu terdapat internal pull up atau pull down dengan 40 kilo ohm tipikal, sedangkan pada ESP32 yaitu 45 kilo ohm tipikal. Lalu alternate function pada SMK2 itu bisa digunakan untuk timer, UART, USART, SPI, A2C, ADC. Pada SP32 yaitu touch, ADC, DAC, PWM, dan sebagainya. Lalu built-in LED pada STM32 itu menggunakan channel C13, pin C13 active low. Untuk ESP32 yaitu pin 2 GPIO 2 active high. Untuk konfigurasi model STM32 menggunakan 8 mode per pin, SP32 input, output, atau disable. Selanjutnya perpindahan input-output antar sistem. Perpindahan input-output antar sistem dalam bidang microcontroller adalah pertukaran data antar satu microcontroller dengan perangkat lain, misal sensor, aktuator, atau microcontroller lain, menggunakan protokol komunikasi serial atau paralel seperti UART atau SPI. Ini krusial dalam sistem tertanam untuk mentransfer data sensor, mengendalikan aktuator, atau komunikasi mesin to mesin.
Metode komunikasi antar sistem yang pertama yaitu UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, yaitu komunikasi asinkron menggunakan dua kabel DXRX, populer untuk komunikasi serial langsung, misal microcontroller ke GPS atau antar Arduino. Lalu I2C, Inter-Integrated Circuit, protokol dua kabel SDA dan SCL yang efisien untuk menghubungkan banyak sensor atau perangkat periferal dalam satu jalur. Lalu SPI, Serial Peripheral Interface, protokol sinkron 4 kabel, MOSI, MISO, SCK, SS, untuk kecepatan tinggi, ideal untuk layar atau memori. GPIO, General Purpose Input Output, perbedaan data biner high atau low, langsung melalui pin fisik, contohnya membaca sensor inframerah ke motor driver L293D. Lalu untuk teknik pengiriman data itu terdapat polling, microcontroller terus mengecek status input-output. Ini dinilai kurang efisien. Lalu ada interrupt driven, perangkat I/O memberitahu interupsi microcontroller saat data siap. Ini dinilai lebih efisien. Lalu ada DMA, Direct Memory Access, data dipindah langsung dari I/O ke memori tanpa membebani CPU, digunakan untuk transfer kecepatan tinggi. Lalu di sini kita akan melakukan praktikum rangkaian pull up pull down. Seperti ini rangkaian dari pull up pull down, di mana perbedaannya yaitu ketika pull up input resistor itu mendapatkan 5 volt, lalu output resistor itu masuk ke input push button dan output push button itu mendapatkan ground. Lalu untuk pull down yaitu input push button mendapatkan 5 volt, lalu output dari push button itu masuk ke input resistor dan output resistor itu mendapatkan ground. Hanya perbedaan di sumber yang masuk ke resistor melewati push button atau langsung menggunakan 5 volt. Lalu ini adalah skematik rangkaian. Di sini kita menggunakan kita terdapat 8 kali praktikum, di mana 4 praktikum STM32 dan 4 praktikum ESP32. Masing-masing pada STM atau ESP ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pull up internal, pull down internal, pull up menggunakan LED, dan pull down menggunakan LED. Dan tambahan terakhir itu ada menampilkan nilai kecerahan dalam LED menggunakan SP32. Lanjut kita masuk ke program. Ini adalah program untuk SP32. Ini bagian platform I/O. Di sini adalah file konfigurasi utama dari program yang menggunakan platform I/O. Pendefinisian dari platform yang digunakan yaitu Express if32, board yang digunakan yaitu ESP32, framework yang digunakan Arduino, lalu monitor speed yang digunakan yaitu 115-200 bps, lalu untuk upload speed yaitu 921-600 bps. Lanjut ke konfigurasi. Di sini adalah file header yang dari konfigurasi yang berisi pendefinisian digunakan untuk memudahkan kita untuk mengetahui pin-pin yang digunakan ataupun ketika kita akan mengubah pin-pin yang akan kita gunakan itu dengan mudah kita mengubahnya itu di konfigurasi config.h ini tanpa mengubah ke program main-nya, program utama. Nah, di sini definisi yang tercantum yaitu pertama pendefinisian pin yang digunakan. Di sini ada button pin, yaitu pin untuk tombol itu yaitu GPIO 4. Lalu untuk LED pin yaitu GPIO 2. Nah, di sini digunakan untuk LED indikator. Lalu untuk debounce configuration.
Nah, di sini ada div bounce 50 milisecond untuk menghindari pembacaan noise saat tombol ditekan. Untuk long press MS yaitu 1000 milisecond itu jika tombol ditekan selama 1 detik atau 100 milisecond ini, maka dianggap sebagai long press. Lalu ada pendefinisian serial baud. Ini kecepatan komunikasi serial sebesar 115/200 bps untuk monitoring melalui serial monitor. Lalu ada bagian mainstay atau program utama, dan di sini adalah pengaturan untuk program button di ponsel mesin ini. Ada void setup, void loop, digunakan dalam praktikum button di state mesin ini. Setelah program utama sudah selesai, kita dapat menguploadnya ke microcontroller dengan cara klik upload ini. Nah, bisa ditunggu upload program ini sampai selesai dengan tanda sukses pada layar. Setelah berhasil upload, kita bisa simulasikan untuk rangkaian pull up maupun pull down. Di sini kita menggunakan program yang sama, hanya saja rangkaian yang diubah, dimana ketika pull up itu 5 volt masuk ke resistor dan keluaran push button ini mendapatkan ground. Dan sebaliknya ketika pull down itu 5 volt masuk ke push button dan keluaran resistor itu mendapatkan ground. Begitupun ketika pull up dan pull down menggunakan LED, itu rangkaian sama untuk pull up dan pull down, hanya saja ditambah dengan LED. Mari kita lihat hasil praktikum untuk pull up dan pull down dengan LED maupun secara internal ESP32. Ini adalah hasil simulasi dari rangkaian pull up pada ESP32, yaitu ketika push button ditekan maka lampu indikator internal pada ESP32 akan menyala. Selanjutnya yaitu rangkaian pull down. Ketika push button ditekan maka lampu indikator internal pada ESP32 akan mati. Selanjutnya di sini adalah rangkaian pull up menggunakan LED eksternal, yaitu ketika push button ditekan maka lampu internal dan lampu eksternal akan menyala. Selanjutnya yaitu rangkaian pull down LED eksternal, yaitu kebalikan dari rangkaian pull up, dimana ketika push button ditekan maka lampu indikator akan mati. Selanjutnya, ini adalah program untuk STM32. Di sini ada platform I/O, yaitu di sini konfigurasi utama pada project platform I/O. Di sini didefinisikan bahwa platform yang digunakan yaitu STM32 dengan portnya yaitu Bluepill F103C8. Framework yaitu yang digunakan yaitu Arduino. Upload protokol menggunakan ST-Link. Lalu upload flanks itu ke C set CPU tab ID 0x2 PA01477. Lalu untuk monitor speed yaitu 115/200 bps. Lanjut kita ke main C. Nah, di sini terdapat pendefinisian pin yang digunakan. Di sini yaitu menggunakan button pin PB0, lalu LED pin yaitu PB1. Untuk debounce yaitu masih 50 milisecond, untuk LED self test blinks yaitu 6. Button input mode itu di sini
input pull up, button aktif set. Ketika push button aktif maka lampunya mati, dan untuk button ketika tidak aktif maka lampunya nyala. Sini ada set machine, lalu variabel, ini ada file setup dan file loop. Oke, untuk sini terdapat wiring button juga untuk internal pull up atau active flow. Itu dan juga LED eksternal. Setelah program utama selesai, bisa di-upload, lalu dilihat hasil dari simulasinya. Sama dengan praktikum ISP di STM32 juga menggunakan program yang sama untuk keempat praktikum, hanya saja yang membedakan yaitu rangkaian dari praktikum pull up, pull down maupun menggunakan LED eksternal. Selanjutnya yaitu hasil simulasi pada STM32 untuk rangkaian pull up, di mana ketika push button ditekan maka lampu indikator internal pada STM32 akan menyala. Selanjutnya ini yaitu rangkaian pull down pada STM32. Di sini adalah kebalikan dari rangkaian pull up, di mana ketika push button ditekan maka lampu indikator internal pada STM32 akan mati. Di sini untuk rangkaian pull up menggunakan LED eksternal, yaitu ketika push button ditekan maka lampu LED eksternal akan menyala. Selanjutnya di sini yaitu rangkaian pull down pada STM32 dengan LED eksternal, maka ketika push button ditekan lampu indikator eksternal ini akan mati. Selanjutnya di sini yaitu file program untuk menampilkan nilai kecerahan LED menggunakan PWM pada hardware ESP32. Nah, untuk konfigurasi pin ini masih sama, kita menggunakan pin 4 untuk button, menggunakan pin 2 untuk LED, serial baut yaitu 115/200 bps. Untuk bounce config masih sama, untuk bounce 50 milisecond, untuk long press yaitu 1000 milisecond. Lalu untuk PWM configuration yaitu PWM channel 0 dengan frekuensi 5000 kHz. Untuk PWM resolution yaitu 8 bit atau 0 sampai 255. Sini untuk tambahan programnya yaitu pada bagian serial print. Di sini ini digunakan untuk menampilkan nilai ADC dan persentase tingkat kecerahan dari LED. Setelah program selesai dapat diupload dan lihat hasil simulasinya. Di sini adalah tambahan praktikum untuk ESP32 dalam menampilkan rentang cahaya kecerahan pada LED. Di sini bisa dilihat dari persentase 0%, 25%, 50%, dan 75% serta 100% menggunakan ADC. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.